alam itu sendiri tidak sadar, pasti bisa merasakan keberadaan status dewa di Tangshan. Dan itu adalah posisi para dewa yang bukan milik alam ini, bagaimana kita tidak mengecualikannya. Begitu hati alami sebuah pesawat diambil oleh dewa-dewa lain, maka pesawat ini dapat dikendalikan oleh dewa itu. Itu melahap, tanda kehancuran. Pikiran spiritual Tangshan segera mendarat di permukaan hati alam, dan di telapak tangannya, pola cahaya terdistorsi samar muncul, diam-diam menutupi hati alam, mencegahnya jatuh ke bawah. Kilatan perlawanan meletus dalam sekejap. Suar ruang waktu dan hati alam adalah keberadaan pada tingkat yang sama, dan menara ruang waktu yang dibuat oleh Tangshan adalah keberadaan terbaik untuk membawa hati alam saat ini. Kontrol waktu dan ruang segera menjerumuskan hati alam ke dalam keadaan kebingungan, dan diam-diam ditelan dan ditutupi oleh menara ruang dan waktu, sepenuhnya mengisolasi semua napasnya. Tangshan menghela nafas lega, jika ini menyebabkan hati alam tiba-tiba rusuh, maka seluruh istana leluhur akan jatuh ke dalam kekacauan dan keterkejutan. Untungnya, dia sudah siap, dan untungnya dia memiliki menara ruang dan waktu. Kalau tidak, dia perlu menggunakan proyeksi super artefak Sagot Trident untuk menekan hati alam, dan ada kemungkinan ketidakstabilan. Landasan alam dewa bukanlah keberadaan yang dapat diukur dengan artefak, terutama dengan hati alam yang begitu besar, yang sesuai dengan seluruh bintang falan dengan sumber daya yang begitu besar dan makmur. Di mata praktisi saat pengiriman, apa yang mereka lihat adalah Tangshan meraih permata 7 warna ke tangannya, dan kemudian permata itu menghilang. Patriark Jin sangat berbakat. Kami telah mencoba permata aneh ini berkali-kali, tetapi tidak dapat dimasukkan ke dalam peralatan penyimpanan apapun. Aku tidak berharap kamu melakukannya. Pada saat ini, yang bertanggung jawab atas kantor pengiriman adalah Raja Iblis. Dan dia juga Raja Iblis besar dari klan Mamut Emas. Langsung di bawah istana leluhur, ia menatap Tangshan dengan rasa ingin tahu. Tangshan tersenyum dan berkata, karena aku tidak menggunakan peralatan penyimpanan, aku menggunakan kemampuan khusus klanku, yang diberikan oleh leluhur pohon. Dia tidak perlu menjelaskan banyak kepada pihak lain, itu lebih tepat untuk menggunakan nenek moyang pohon untuk berbohong. Kamu harus berhati-hati dengan perisai ini. Ini sangat berat sehingga aku hampir tidak bisa mengangkatnya dengan 80% kekuatanku. Perlengkapan penyimpanan juga sulit untuk dibawa, kecuali jika perlengkapan penyimpananmu cukup besar untuk masuk ke dalam bukit. Raja Iblis Mamut sedang berbicara ketika dia melihat cahaya biru berkedip di jari Tangshan, dan cahaya biru melayang ke bawah, menutupi perisai basal yang gelap, dan saat berikutnya, perisai basal menghilang dengan swoosh. Tangshan tersenyum dan berkata, cincin penyimpananku baik-baik saja, ruangnya relatif besar. Terima kasih. Setelah berbicara, dia berbalik dengan para tetua klan pohon emas biru, hanya menyisakan Raja Iblis Mamut. Setelah beberapa lama, pria ini sadar kembali, berpikir pada dirinya sendiri, dia memang penguasa kota. Bahkan kota Jianmu yang terlemah pun memiliki banyak hal baik. Tampaknya klan pohon emas biru jauh lebih kaya dari yang diharapkan. Di pelelangan ini, merekalah yang membuat gebrakan besar, tetapi mereka hanyalah orang bodoh dengan banyak uang. Permata dan perisai ini benar-benar benda yang ditekan oleh istana leluhur di bagian bawah kotak, tetapi itu adalah yang paling tidak berguna. Tangshan sama sekali tidak peduli bagaimana orang lain membencinya, pada saat ini suasana hatinya bisa dikatakan sangat baik. Selalu memiliki senyum di wajahmu. Ketika dia kembali ke area VIP, dia bertemu dengan Xiao Mei yang baru saja kembali di lorong. Tuan Kota Mei, halo. Tangshan menyapanya sambil tersenyum. Xiao Mei selalu memiliki wajah yang dingin, dengan kerudung masih di wajahnya. Dia sedikit mengangguk ke Tangshan, membalas hormat, dan kemudian memimpin untuk berjalan ke kamar VIP nomor 11. Karena Tangshan dalam suasana hati yang baik saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain, dan berkata di belakangnya, Tuan Kota Mei, jika kita berkumpul setelah kontes seni bela diri, apakah itu akan menjadi cinta terjauh di benua ini? Timur dan Barat. Tubuh Xiao Mei sedikit membeku, dan langkah kakinya berhenti, tetapi tanpa menoleh. Dia berkata, jangan berfantasi tentang hal-hal yang mustahil. Tangshan tersenyum dan berkata, aku selalu berpikir bahwa tidak ada yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Bagaimana jika itu terjadi? Xiao Mei tiba-tiba berbalik, dan rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Jika itu terjadi,
aku akan membunuhmu. Aura pembunuh yang meledak pada saat itu hanya ditujukan pada Tang San saja, dan hawa dingin yang membeku seketika menyelimutinya. Tang San buru-buru mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak jahat, dan berkata tanpa daya, mengapa Tuan Kota Mei menjaga orang dari jarak ribuan mil? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jika itu terjadi, kami bisa bergaul dengan baik. Ada sedikit kejutan di mata Xiao Mei yang indah, karena dia menemukan bahwa ketika niat membunuhnya jatuh pada Tang San, itu menghilang diam-diam seperti angin musim semi yang mencair, bahkan tidak meninggalkan jejak. Dia sangat percaya diri dengan aura pembunuhnya, yang akarnya adalah 7 aura pembunuh yang diubah oleh harimau putih. Ditambah dengan penyesuaian domain dewa pembunuh oleh Tang San, dia menggunakan pedang iblis bayangan untuk merangsang Excalibur Ashura dan kemudian berevolusi menjadi neraka Shenluo. Dalam hal pembunuhan, bahkan kakeknya tidak boleh kalah dengannya, dan Patriark Lawan, yang dikatakan tidak pandai bertarung, dapat diselesaikan dengan sangat tidak responsif kemampuannya untuk menahan diri. Hanya menatap Tang San dengan dingin, tetapi tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada kepala klan pohon emas biru, Xiao Mei berbalik lagi dan pergi. Kakak, jangan memprovokasi dia, oke? Apakah kamu benar-benar menyukainya? Kata Jin Miaosen dengan suara bergetar. Tang San tersenyum dan berkata, apakah ada yang salah dengan aku benar-benar jatuh cinta padanya? Setiap orang berhak mengejar kecantikan. Aku mohon, saudaraku, aku tidak berani memiliki saudara ipar seperti itu terlalu menakutkan. Meskipun niat membunuh Xiao Mei ditujukan pada Tang San saja, matanya yang dingin masih membuat jantung Jin Miaosen berdetak lebih cepat. Kembalilah. Tang San tersenyum dalam hatinya, dia berpikir, ketika Xiao Mei tahu bahwa Jin Miaolin adalah Tang San, bagaimana dia akan membersihkan dirinya sendiri, apakah dia akan semakin jauh di jalan menuju kematian. Namun, saat ini, dia dalam suasana hati yang sangat baik, dengan perisai Xuanwu dan hati alam, di dunia ini, tidak banyak hal yang bisa membuatnya khawatir. Kembali di ruang VIP, itu tengah hari. Lelang terakhir hari ini berakhir pada siang hari. Lelang pagi semuanya dipimpin oleh Tianyang Tianjing Huang sendiri, jadi lelang sore mungkin dipimpin oleh Kaisar Iblis Tianhu atau Kaisar Iblis Abadi. Pengadilan leluhur telah memberikan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada lelang super ini. Ruang VIP nomor 11. Wajah Xiao Mei menjadi sedikit bermartabat. Sejak menembus urutan ke-11, kekuatannya telah meningkat dengan pesat, dapat dikatakan bahwa itu meningkat dari hari ke hari. Secara khusus, tubuh dan pedang ilahi Asura menjadi semakin kompatibel, dan kekuatan dari 3 garis keturunan berjalan dengan lancar dan menyatu satu sama lain. Sekarang mungkin untuk mencapai titik di mana mereka saling melengkapi. Ini memberinya kepercayaan diri. Namun, tepat setelah menghadapi Jin Miaolin itu, dia membuatnya ragu tentang dirinya sendiri. Bukankah klan pohon emas biru tidak pandai bertarung? Tapi cara lawan untuk melarutkan aura pembunuh mereka seperti angin musim semi dan hujan, dan basis kultivasi memberinya perasaan yang tak terduga. Seorang pemimpin klan limbah memiliki kekuatan tersembunyi, lalu, di atas kompetisi ini, seberapa kuat praktisi lainnya? Seberapa kuatkah penguasa kota lain, seperti Jin Anguo, sebenarnya? Untuk menduduki tahta kaisar, tidak ada keraguan bahwa semua kontestan akan habis-habisan kali ini. Bisakah dia benar-benar pergi ke akhir dengan Tang San? Aku masih tidak tahu bagaimana Tang San datang ke kompetisi. Jika mereka kalah selama pertandingan, dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menyalakan komunikator dan mengetuk ringan dengan jari-jarinya. Pada saat yang sama, dia membungkus tubuhnya dengan kesadarannya. Ada apa? Tak lama kemudian, sebuah suara familiar datang dari seberang. Mendengar suaranya, pikiran Xiao Mei menjadi tenang. Aku baru saja bertemu dengan kepala klan pohon emas biru. Dia tidak mudah. Jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus berhati-hati, kata Xiao Mei dengan lembut. Mengapa ini bukan metode yang sederhana? Tang San bertanya. Xiao Mei berkata, lagi pula, aku tidak tahu, itu hanya memberiku perasaan yang tak terduga. Kamu tahu, dia mencoba memulai percakapan denganku. Aku ingin menggunakan niat membunuh untuk mengintimidasi dia, tetapi dia diam-diam telah mengatasi aura pembunuhku. Setelah aku mendapatkan Shadow Demon Sword hari itu,
domain Dewa Kematian tampaknya telah berevolusi, tetapi aura pembunuhku tampaknya tidak berguna baginya. Jadi, dia tidak mudah, kamu harus berhati-hati. Tang San berkata, oke, aku akan berhati-hati. Jangan lupa menunggu pelelangan berakhir, aku akan membawamu kembali ke kota Kerry. Lalu aku akan pergi ke White Tiger Hotel untuk menemukanmu. Oke, setelah menutup komunikasi, Xiao Mei sedikit santai, selama Tang San ada, hatinya akan stabil. Dia berdoa dalam hatinya agar kontes seni bela diri ini berjalan dengan baik. Sekarang arah konferensi perekrutan seni bela diri benar-benar di luar kemampuannya untuk memutuskan. Waktu istirahat 1 jam tidak terlalu lama, tengah hari telah berlalu, dan matahari berada pada titik terkuatnya saat ini. Suhu di seluruh aula lelang besar juga meningkat banyak. Setelah lebih dari 2 hari menawar, para penawar yang duduk di posisi biasa habis satu persatu. Tapi 10 lelang terpenting akan datang berikutnya, dan setiap penawar berjuang keras. Bahkan jika 99% penawar tidak dapat berpartisipasi dalam lelang tingkat ini, mereka semua ingin melihat betapa berharganya barang-barang yang dapat muncul sebagai final dalam lelang super ini. Semua penawar tahu bahwa tingkat lelang ini mungkin benar-benar menjadi peristiwa sekali seumur hidup bagi mereka. Cahaya putih samar turun dari langit, dan sosok ramping muncul di panggung lelang. Ketika dia muncul, awan putih tiba-tiba mengembun di langit, diam-diam menghalangi matahari, sehingga cahaya yang menyilaukan itu menghilang. Dan kemudian mempengaruhi penglihatan para penawar. Memang itu dia, di ruang VIP nomor 8, Tang San juga bersorak, menatap layar di depannya. Orang yang muncul di panggung lelang adalah penguasa tituler dari Istana Leluhur, pengendali nasib Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Pada awalnya, bahkan ketika Kaisar Iblis Kristal Besar masih ada, urusan sehari-hari pengadilan leluhur dikelola dan ditangani olehnya. Setelah jatuhnya Kaisar Iblis Kristal, statusnya tidak diragukan lagi terpengaruh sampai batas tertentu, tetapi Tianyang Tianjing tidak tertarik untuk mengelola urusan sehari-hari dari Istana Leluhur. Oleh karena itu, dalam hal peringkat, Kaisar Iblis Tianhu masih di atas Kaisar Tianyang Tianjing. Pada saat ini, ketika Kaisar yang mengendalikan keberuntungan muncul di panggung lelang, mata para penawar tiba-tiba menjadi bersemangat. Kaisar peringkat pertama akan memimpin lelang terakhir. Itu saja sepadan dengan harganya. Dalam pelelangan ini, mereka telah bertemu 6 kaisar. Kamu harus tahu bahwa untuk sebagian besar monster dan roh, mereka mungkin tidak dapat melihat kaisar sekali dalam hidup mereka. Ada senyum tipis di wajah Kaisar Iblis Tianhu, lelang ini telah diadakan selama 3 hari berturut-turut. Memang agak lama, dan aku yakin semua orang lelah. Namun, lelang ini juga memiliki sejarah di Istana Leluhur. Lelang terbesar dengan nilai lelang tertinggi yang pernah diadakan. Dan aku memperkirakan tidak akan ada lelang tingkat ini dalam 1000 tahun ke depan. Dalam lelang ini, di antara barang lelang yang telah kami kumpulkan, ada hampir 50 artefak di tingkat artefak, dan bahkan kaisar seperti kita agak tak terbayangkan. Lelang berikutnya akan menjadi 10 bagian terakhir dari lelang ini, dan mereka semua dipilih dengan cermat oleh kami. Mereka semua memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Tolong lakukan apa yang kamu bisa ketika kamu berpartisipasi secara aktif. Agar tidak melukai akar dari ras. Tang San telah menyaksikan Kaisar Iblis Rubah Surgawi diam-diam, mengandalkan pengamatan badak, dia menemukan bahwa budidaya Kaisar Iblis Rubah Surgawi telah dipulihkan, keberuntungan udaranya berfluktuasi dengan sangat lancar, dan matanya tajam, kesadaran juga sangat lembab. Latar belakangnya sangat dalam. Dia terkena keberuntungan sebelumnya, tetapi dia dapat pulih dalam waktu yang singkat. Dia memang Kaisar Iblis nomor 1 hari ini. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa alasan mengapa Kaisar Iblis Rubah Surgawi dapat pulih begitu cepat ada hubungannya dengan dia. Pemulihan leluhur pohon sangat bermanfaat bagi keberuntungan seluruh benua peri. Inilah sebabnya mengapa Kaisar Rubah Surgawi mengambil inisiatif untuk mengirim utusan untuk menunjukkan kebaikannya. Tapi aku tidak tahu mengapa, setelah dia datang untuk melaporkan pekerjaannya, orang ini tidak menghubungi diri sendiri saat ini, terutama masalah netralitas klan pohon emas biru yang dia rintis, dan pengadilan leluhur belum merespons positif sampai sekarang. Secara relatif, netralitas klan pohon emas biru seharusnya lebih bermanfaat bagi klan monster. Sekarang bahkan Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi lainnya telah setuju.
Pengadilan leluhur belum meloloskannya. Ada apa dengan Kaisar Iblis? Tampaknya konfrontasi antara dirinya dan dia masih sangat diperlukan di masa depan. Kaisar lain tidak masalah, ketika mereka kembali ke alam sebelumnya, yang ini harus dibasmi. Selama ada keberuntungan di telapak tangan rubah, maka, manusia tidak akan pernah berbalik. Sama seperti yang dipikirkan Tang San, Kaisar Iblis Rubah Surgawi di panggung lelang mengerutkan kening tanpa alasan, dan kesadarannya tiba-tiba meningkat sedikit. Tang San terkejut, dan buru-buru menahan pikirannya. Meskipun tidak mungkin bagi pihak lain untuk mengetahui bahwa itu adalah dia, pada saat itu, Kaisar Iblis Besar Tianhu seharusnya merasakan kebenciannya. Sebagai penguasa nasib, induksinya pasti yang paling tajam dalam hal ini. Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga terkejut saat ini. Kamu harus tahu bahwa kejahatan yang dapat membuatnya merasa harus dapat mengancam keberadaannya. Keberadaan biasa, tidak peduli seberapa jahatnya dia, selama tidak ada ancaman, dia tidak akan merasakannya. Siapa itu? Kaisar mana yang tiba-tiba menjadi jahat pada dirinya sendiri? Tianyang, pikiran itu melintas di benaknya. Kirim item pertama dalam putaran penawaran terakhir kami. Lelang masih berlangsung, dan Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini, jadi pelelangan segera dimulai. Cahaya di udara jelas redup lagi, dan saat berikutnya, lapisan cahaya harta karun putih perlahan naik dari bawah meja lelang. Sebuah gerobak kecil juga muncul. Di atas gerobak, topeng logam muncul, seluruh tubuhnya putih. Cahaya redup dan bayangan berkedip di atasnya, tetapi penampilan spesifik dari cahaya dan bayangan itu tidak dapat dilihat dengan jelas. Topeng, peralatan semacam ini sangat langka, dan dapat muncul di sini, atau Kaisar Iblis Tianhu secara pribadi bertindak sebagai juru lelang untuk melakukan pelelangan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah artefak. Semua orang pasti sedikit terkejut melihat equipment ini. Ya, ini adalah topeng. Jika ingin menggunakannya, ada prasyaratnya, yaitu harus memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia. Di bawah raja, atau tidak perlu mempertimbangkan ras yang tidak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Kami menyebut topeng Dewa Ilusi. Memakainya, kamu dapat mengubah dirimu menjadi bentuk apapun kapan saja, dan bahkan napas dapat sepenuhnya disimulasikan, asalkan kamu telah melakukan kontak satu sama lain. Selama ada kontak fisik, atau menatap dalam jarak 10 meter selama lebih dari 10 detik, sosok dan napas lawan dapat sepenuhnya disalin. Pada saat yang sama, topeng Dewa Ilusi dapat memblokir semua deteksi spiritual. Setidaknya pada yang dikenal kuat di antara mereka, tidak ada kesadaran ilahi yang dapat menembus pertahanan tingkat kesadaran ilahinya. Ini adalah objek ilahi yang menyembunyikan identitas seseorang. Dengan itu, kamu bisa menjadi dewa berwajah 1000, dan tidak ada yang bisa dengan mudah menemukanmu. Artefak tambahan. Namun, kelangkaan yang satu ini pasti lebih tinggi daripada artefak yang pernah muncul sebelumnya. Untuk mencegah deteksi kesadaran, ia dapat menyalin segalanya kecuali kekuatan tempur target. Menggunakannya untuk menyembunyikan identitasmu hanyalah sebuah artefak di antara artefak. Dengan itu, bahkan di depan Kaisar, kamu tidak akan diperhatikan. Tentu saja, hal ini tidak mutlak, setidaknya Kaisar Iblis Tianhu tidak mengatakan bahwa itu dapat mencegah eksplorasi keberuntungan. Kalau tidak, benda ini seharusnya tidak jatuh ke tangan istana leluhur. Harga awal adalah 3.000 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 100 koin ametis. Mulai sekarang, Kaisar Iblis Tianhu mengumumkan dimulainya lelang untuk lot ke-10 hingga terakhir. Melihat banyak ini, jujur saja, Tang San sedikit tersentuh. Dengan topeng ini dan kemampuannya sendiri, dia benar-benar bisa berdandan seperti yang dia inginkan. Sebelum perubahan, sebelum dia menembus urutan ke-10, ini adalah artefak di antara artefak baginya. Tapi sekarang setelah kekuatannya tumbuh, efek topeng Dewa Ilusi ini menjadi jauh lebih kecil. Terlebih lagi, ketika artefak seperti itu difoto di depan umum, semua orang tahu bahwa itu ada di tangannya, dan masa depan akan merepotkan. Jadi tidak perlu. Popularitas slot ini tidak tinggi, dan kenaikan harga tidak cepat. Bagaimanapun, meskipun topeng Dewa Iblis itu bagus, itu tidak dapat mengubah pertempuran Kaisar. Artefak yang tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan tempur tidak akan banyak berpengaruh. Yang mengejutkan Tang San,
Ruang VIP nomor 11 mengambilnya. 3.800 koin ametis, ruang VIP nomor 11. Lebih dari kutipan sebelumnya, 3.800 koin ametis. Pelelangan mengalami stagnasi singkat, dan lot tampaknya tidak terlalu populer. Tetapi pada saat ini hati Tang San penuh dengan kehangatan. Yang ke-11, itu adalah ruang VIP tempat Xiao Mei berada. Apa gunanya Xiao Mei meminta ini? Ini jelas untuk dirinya sendiri. Dia khawatir dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya selama kompetisi, dan ketika dia melihat artefak ini, dia merasa itu sangat cocok untuknya, jadi dia membuat langkah tegas. Kamu harus tahu bahwa dalam lelang sebelumnya, jumlah lelang yang diikuti oleh ruang VIP nomor 11 tidak banyak. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia tidak ragu untuk membeli artefak dengan harga tinggi. Bagaimana mungkin Tang San tidak tergerak? 3.900 koin ametis, ruang VIP nomor 5. Pelelangan berlanjut. Namun, Xiao Mei jelas tidak berniat menyerah, dan dengan tegas menaikkan harganya menjadi 4.000 koin ametis. Masih ada pesaing sporadis, tetapi penawaran Xiao Mei sangat ditentukan. Pada akhirnya, ruang VIP nomor 11 memenangkan topeng Dewa Ilusi dengan harga 4.800 koin ametis. Kaisar Iblis Tianhu jelas juga merasa bahwa popularitas slot pertama ini tidak terlalu tinggi. Dengan senyum yang tidak berkurang di wajahnya, dia berkata, sepertinya setiap orang tidak tahu tentang menutupi diri mereka sendiri. Tetapi mampu memblokir deteksi indera spiritual sebenarnya adalah atribut yang sangat berguna. Tapi sekarang bunga yang terkenal itu memiliki pemiliknya, aku tidak akan banyak bicara lagi. Dengan menghadirkan lot kedua, aku yakin akan ada penawar yang jauh lebih tertarik untuk lot ini. Kali ini baki berukuran hampir sama dengan baki sebelumnya. Di atas nampan, ada benda berbentuk pesawat ulang-alik. Item ini berwarna emas gelap dengan garis gelap samar di atasnya, dan panjangnya sekitar 1 kaki atau lebih. Hanya dengan melihatnya dari permukaan, kamu dapat melihat sesuatu yang ajaib. Mi Sensuo, aku percaya nama ini seharusnya tidak asing bagi semua orang. Kaisar Iblis Tianhu baru saja mengucapkan sepatah kata, yang menyebabkan kegemparan di antara hadirin. Tapi Tang San, yang duduk di ruang VIP nomor 8, sedikit linglung. Dia benar-benar belum pernah mendengar nama Mi Sensuo. Dia menoleh untuk melihat Penatua Agung, apa itu Su Shensuo? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Penatua pertama tertegun sejenak, Hilang Sensuo, Tuan Sensuo, Patriark, bagaimana mungkin kamu belum pernah mendengarnya? Benda ini memiliki catatan kuat dalam sejarah istana leluhur. Tang San mengerutkan kening dan berkata, aku tidak bisa mengingatnya sedikitpun, katakan padaku. Ekspresi Tetua Agung jelas sedikit bersemangat, menghancurkan pesawat ulang-alik dewa, ini adalah pembunuh besar. Itu bahkan dipuji sebagai artefak terkuat. Karena itu adalah artefak sekali pakai. Persis bagaimana itu dibuat telah lama menjadi misteri. Tetapi ketika digunakan, itu dapat secara instan mengeluarkan serangan kuat yang sebanding dengan pukulan habis-habisan kaisar tingkat atas, dan juga memiliki penetrasi super. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, Su Shensuo muncul sekali. Pada saat itu langsung membunuh seorang kaisar, dan itu digunakan di tangan orang kuat yang bahkan bukan raja. Dikatakan memiliki kemampuan untuk menembus benda apapun. Tidak ada pertahanan yang bisa menghentikan kehancuran God Shuttle. Itu juga muncul di tahun-tahun yang lebih jauh. Menurut legenda, mantan Su Shen Shuttle digunakan oleh praktisi top untuk membunuh naga berkepala 3 secara langsung. Oleh karena itu, Sun Sensuo juga dikenal sebagai Dragon Shuttle. Itu telah dicatat dalam sejarah semua ras besar, dan etnologi kami juga merupakan kursus wajib yang pasti akan kami pelajari, kamu tidak boleh melupakannya. Berapa banyak totalnya? Suasana hati Tang San agak aneh saat ini, bagaimana ini bisa terdengar seperti senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi yang kuat. Penatua pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Kami semua mengira itu sudah lama hilang, tetapi kami tidak menyangka masih ada Su Shen Shuttle, dan itu akan muncul dalam pelelangan hari ini. Luar biasa. Di panggung lelang, Kaisar Iblis Besar Tianhu melanjutkan, aku percaya semua orang akrab dengan nama Mi Sensuo. Dalam sejarah daratan, setiap kali muncul, itu membawa kehancuran yang tak tertandingi.
Tapi ada beberapa yang aku khawatirkan, tidak tahu sejarahnya, misalnya siapa pembuat Sushen Shuttle. Dalam legenda, pencipta Sushen Suo bukan milik dunia kita, tetapi pengunjung dari luar langit, dan bahkan ada legenda bahwa itu adalah manusia. Ia juga nenek moyang manusia saat ini. Manusia itu sendiri lemah, tetapi mereka memiliki kebijaksanaan yang cerdas dan kreativitas yang kuat. Mungkin itu semua berasal dari mantan pengunjung. Kami tidak tahu apakah Sushen Shuttle buatan pengunjung asing. Satu-satunya kepastian adalah Sushen Shuttle digunakan untuk pertama kali dan membunuh 3 orang. Ketika dia adalah naga, Castornya adalah manusia. Struktur internal Shuttle Sushen sangat tepat, dan sulit untuk menyalinnya bahkan dengan akal ilahi. Shuttle Sushen yang muncul untuk kedua kalinya membunuh seorang kaisar. Ini adalah yang paling dekat dengan kita, tetapi juga ribuan tahun yang lalu. Keberadaan pasti dari pesawat ulang-alik dewa tidak diketahui dan tidak dapat diverifikasi. Tetapi setelah itu, istana leluhur pada saat itu meluncurkan semua ras di benua itu, dan ada jejak pesawat ulang-alik dewa ketika mencari di seluruh benua, dan juga mencari Castornya. Pada akhirnya, aku mendapatkan pesawat ulang-alik penghancur dewa ketiga. Namun, Castornya tidak pernah diverifikasi. Alasan mengapa kami dapat yakin bahwa ini adalah pesawat ulang-alik penghancur dewa yang sebenarnya adalah karena kami menggunakan perasaan spiritual kita untuk dengan hati-hati merasakan fluktuasi energinya, dan kandungan energinya yang kuat. Aku dapat mengatakan bahwa di antara kaisar yang dikenal, tidak lebih dari setengah dari mereka dapat bertahan dari serangannya. Kamu pasti bertanya, mengapa artefak yang mengerikan itu muncul di pelelangan? Lalu, aku harus menyesal memberitahumu bahwa pesawat ulang-alik penghancur dewa ini telah rusak sampai batas tertentu. Selama penyelidikan, kesadaran tampaknya telah menyentuh organ internal, sehingga pesawat ulang-alik dewa tidak bisa lagi digerakkan. Satu-satunya hal yang dapat aku rasakan adalah masih mengandung energi yang sangat besar dan menakutkan. Mengambil keuntungan dari pelelangan ini aku akan mengeluarkannya, dan aku juga berharap untuk memotret itu dan melakukan penelitian mendalam tentangnya. Jika dapat memulihkan kekuatannya, Zuting bersedia membelinya kembali dengan harga 10 kali lipat. Buruk, setelah sekian lama, ternyata Sushen Shuttle rusak. Namun, bahkan jika pesawat ulang-alik penghancur dewa itu buruk, masih banyak orang yang tertarik dengan pesawat ulang-alik penghancur dewa. Lagi pula, hal ini sangat menakutkan dalam legenda. Jika itu benar-benar dapat diperbaiki, itu dapat mengancam keberadaan kaisar. Hal semacam ini pasti berada di bawah kotak di istana leluhur, dan dikeluarkan dalam lelang super ini. Meskipun ada kecurigaan mengada-ada, dapat juga dilihat bahwa istana leluhur telah menghabiskan segalanya. Mari kita mulai pelelangan. Harga awalnya adalah 1000 koin ametis. Kenaikan harga tidak kurang dari 100 koin ametis setiap kali, Kaisar Iblis Tianhu mengumumkan. Harga awalnya tidak mahal, bagian paling menarik dari Sushen Shuttle ini adalah legendanya, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak dapat digunakan. Artefak yang tidak dapat digunakan, yang paling banyak adalah nilai penelitiannya. Namun, bagaimana jika penelitian itu tidak bisa keluar, hanya bisa dihancurkan di tangan? Oleh karena itu, ketika akan menawarnya, sebagian besar penawar akan sedikit ragu. 1100 koin ametis. Sebuah kutipan muncul pertama kali, dan itu bukan milik ruang VIP. 1200 koin ametis. Markup dimulai. Seseorang benar-benar menginginkannya. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, ini adalah Sushen Suo yang pernah membunuh naga dan membantai kaisar. Frekuensi kenaikan harga tidak terlalu cepat, jika banyak seperti itu muncul di lelang lain, kemungkinan akan diteruskan secara langsung. Kerusakan pesawat ulang-alik penghancur dewa ini tidak boleh ringan, jika tidak, bagaimana istana leluhur bisa menjual pembunuh besar yang dapat mengancam kehidupan kaisar? Siapapun yang memiliki otak kecil dapat menebaknya. Tetapi seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Besar Tianhu, benda ini masih memiliki nilai penelitian tertentu, bagaimana jika dapat diteliti darinya? Oleh karena itu, penawar adalah ras yang dianggap sangat cerdas di antara monster dan roh. Mereka semua ingin mempelajarinya dengan hati-hati setelah mendapatkannya, bahkan jika Sushen Shuttle tidak dapat dipulihkan, selama beberapa hal berguna diteliti darinya, itu mungkin sepadan dengan harganya. 1700 koin ametis, ruang VIP nomor 11. Klan monster merak juga menembak.
Meskipun klan Iblis Merak tidak pandai dalam penelitian, garis keturunan Iblis Rusa Badak pandai dalam hal itu. Ini dikenal sebagai salah satu ras paling cerdas, dan selalu ada peluang. Tang San di ruang VIP di nomor 8 ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia masih tidak bergerak. Dia tidak berani bersaing dengan Xiao Mei lagi, jika tidak, dia akan benar-benar ditangani di masa depan. Tang San memutuskan bahwa jika Xiao Mei akhirnya memenangkan pelelangan, dia akan meminjamnya untuk dilihat, dan jika Xiao Mei memilih untuk menyerah, dia akan mengambil alih dan berpartisipasi dalam pelelangan. Dan klan monster Merak sangat gigih, dan akhirnya memenangkan Sushen Shuttle yang rusak ini dengan harga 2.300 amethyst coins. Topeng Dewa Ilusi, pesawat ulang-alik penghancur dewa. 2 dari 10 lot terakhir telah muncul. Dan semuanya dijatuhkan oleh ruang VIP nomor 11, yang tidak terlihat sebelumnya, sepenuhnya menunjukkan kekuatan finansial klan monster Merak. 2 lot harganya lebih dari 7.000 koin ametis. Dan sepertinya mereka masih 2 artefak yang tidak banyak berguna. Namun, 2 lelang ini sangat mengecewakan para penawar yang menaruh harapan besar pada lelang hari ini. Seperti pada 10 lot terakhir, efek dari 2 lot pertama tidak sebesar yang dibayangkan, dan terlihat dari harganya yang tidak terlalu banyak menarik penawar. Jadi, apa yang akan terjadi pada lelang berikutnya? Kirim lot ketiga. Kaisar Iblis Besar Tianhu tampaknya tidak puas dengan hasil penawaran dari 2 lot pertama, dan terus memimpin pelelangan. Dengan munculnya meja lelang baru, lot lain disajikan di bidang visi semua orang. Itu adalah senjata, dan gayanya terlihat sangat aneh. Ini agak mirip dengan bentuk pisau, panjangnya sekitar 2 meter, gagangnya menempati sepertiga dari panjangnya, dan sisanya adalah bilah lebar. Ini memiliki warna metalik, dan alasan mengapa dikatakan sederhana adalah karena jelas ada banyak jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran pada bilahnya, memancarkan rasa perubahan. Tidak ada aura kuat untuk diungkapkan, jika tidak muncul di lelang super hari ini, dan meletakkannya di luar, aku khawatir itu akan dianggap hanya pisau perang bekas. Kaisar Iblis Besar Tianhu menyaksikan pedang terangkat di depannya, dia mundur selangkah, dan kemudian, di bawah mata publik, membungkuk sedikit ke arah pedang dan memberi hormat. Adegan ini mengejutkan penonton dalam sekejap. Kaisar Iblis Rubah Surgawi, yang meluruskan pinggangnya lagi, berkata dengan sungguh-sungguh, pedang ini tidak memiliki nama, itu milik mantan temanku, atau rekan seperjuangan. Seperti yang kita semua tahu, klan Rubah Surgawi kita tidak pandai berkelahi. Jadi biasanya kita memiliki wali di sisi kita. Sebelum kita menjadi raja, kita terlalu rapuh. Pemilik pedang ini adalah mantan wali dan sahabatku. Pada hari aku menerobos raja, tiba-tiba bertemu dengan penyerang, dengan mengorbankan nyawanya, itu memblokir musuh yang kuat bagiku, dan akhirnya memungkinkanku untuk menerobos dengan sukses. Baru kemudian aku menjadi siapa aku hari ini. Itu adalah sahabatku dan mengorbankan hidupnya untukku. Pedangnya juga selalu berharga di tanganku. Hari ini, alasan mengapa aku melelangnya adalah untuk menemukan pewaris yang cocok untuknya. Pedang ini berisi keinginan bertarungnya. Setelah mati dalam pertempuran, beberapa dewa pengetahuan diintegrasikan ke dalam pedang. Selama bertahun-tahun, aku telah memeliharanya dengan keberuntungan untuk membuatnya lebih kuat. Aku menamakannya Lingyun, pedang ilahi Lingyun. Simbol kemauan bertarung. Percayalah, itu adalah sepotong artefak nyata. Harga awalnya adalah 3.000 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 100 koin ametis, mulai sekarang. Kaisar Iblis Tianhu secara singkat menceritakan kisahnya sendiri. Kisahnya tidak terlalu menarik, tetapi dia telah menjelaskan apa yang ingin dia jelaskan. Bahkan jika pedang ilahi Lingyun ini adalah artefak nyata, itu tidak akan menjadi jenis yang sangat kuat. Namun, pedang ilahi Lingyun ini tidak hanya mewakili senjata ilahi itu sendiri, tetapi juga persahabatan klan Tianhu, yang merupakan hal terpenting. Jika kamu mendapatkan artefak ini, kamu pasti akan mendapatkan persahabatan dengan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Ini tidak bisa diukur dengan nilai. Jadi, ketika lot mulai dilelang, harganya langsung meledak. 5.000 koin ametis. Lelang pertama menaikkan harga secara langsung, tapi kali ini bukan kamar VIP nomor 8 tempat Tang San berada, harga di luar ruang VIP. Mereka yang bisa datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, bahkan jika mereka tidak berada di ruang VIP,
pastilah naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. 5.500 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Orc raksasa Bimen menembak. Mereka selalu terkait erat dengan klan Tianhu. Bagaimanapun, naga dan Phoenix masih terlalu kuat. Harga terus melonjak, hampir selalu dalam satuan 500. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata ketika dia duduk di ruang VIP nomor 8. Para penawar ini berharap setelah menangkap lot ini, mereka bisa mendapatkan berkah keberuntungan dari Kaisar Setan Rubah Surgawi selama pertempuran Kaisar. Klan Tianhu langsung campur tangan dalam pertempuran menduduki Kaisar, bukankah kekaisaran Richen akan pecah? Adapun seberapa banyak persahabatan yang dapat dimiliki klan Tianhu di masa depan, bukankah ini yang dikatakan Kaisar Iblis Tianhu sendiri? Itu juga tergantung pada siapa lot ini diambil. Pedang pertempuran itu, Tang San, meliriknya, memang itu berisi tekad yang kuat, tetapi agak enggan untuk mengatakan itu adalah senjata ilahi. Kaisar Iblis Rubah Surgawi benar-benar bukan apa-apa. Ini jelas untuk menghasilkan uang. Pajak IQ Tang San jelas tidak mungkin dibayar, tidak ada artinya. Belum lagi dia masih milik kekaisaran Richen dalam nama. Secara alami, aku tidak bisa memberi kekaisaran Tianyu kaki yang bau. Dia tidak suka, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak menyukai hal ini. Harga terus naik, dengan cepat melebihi 10.000 koin ametis. Itu juga bernilai 1.000 hal, dan sudah difoto seharga 10.000, yang benar-benar gila. Tang San hanya bisa duduk dan menonton situasi. Pada akhirnya, pedang ilahi Lingyun diambil oleh pembeli yang tidak dikenal dengan harga 11.300 koin ametis. Bukan milik ruang VIP manapun. Ada begitu banyak orang kaya. Sebagian besar penawar menghela nafas dalam hati. Untuk harga ini, Kaisar Iblis Tianhu jelas sangat puas, dan senyum di wajahnya menjadi jauh lebih kaya. Ada 3 bagian, dan tidak ada satupun yang sangat berharga. Perhatian Tang San malah menjadi terkonsentrasi. Jika 3 dari 10 lot terakhir relatif umum, itu berarti lot berikutnya harus sangat berharga. Jika tidak, bagaimana lelang super ini akan berakhir? Apakah final lebih baik daripada pembukaan? Kaisar Iblis Tianhu menghasilkan banyak uang melalui pertunjukan dan terus menawar untuk lot keempat. Ketika lot keempat muncul, para penonton bersorak. Itu adalah patung, tingginya sekitar 1,5 meter, dan sepertinya diukir dari kristal transparan. Patung itu diukir dengan penampilan manusia, dengan matanya melihat ke kejauhan, dengan pedang panjang di kedua tangan, dan ujung pedangnya mengarah ke tanah. Ketika patung ini baru saja muncul, seluruh udara sedikit berdengung, dan energi pedang yang sangat tajam melesat ke langit, hanya menembus awan yang menghalangi matahari di langit melalui lubang besar. Seberkas sinar matahari menyinari patung itu, seperti keajaiban. Patung ini dipahat oleh pedang Saint Demon Emperor sendiri. Butuh 100 hari untuk menyegel energi pedangnya di dalamnya. Oleh karena itu, ini juga merupakan artefak 1 kali. Ini setara dengan kekuatan memukul penuh Sword Saint Demon Emperor. Setelah pengenalan Raja Iblis Rubah Besar dimulai hari itu, banyak orang merasa sedikit aneh. Kaisar ini semua berusaha menghasilkan uang melalui lelang super ini. Ada pedang ilahi Lingyun di depan, dan patung pedang suci dan Kaisar Iblis Besar di belakang. Itu bahkan bukan artefak asli. Harga awal adalah 3.000 amethyst coins, dan kenaikannya tidak kurang dari 100 amethyst coins setiap kali. Sekarang mulailah menawar. Tianhu Demon Emperor tidak memperkenalkan terlalu banyak, dia sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Dibandingkan dengan pedang ilahi Lingyun sebelumnya, patung ini langsung dingin, dan harga pertama tidak muncul untuk waktu yang lama. Tapi sekali dan untuk semua, pedang ilahi Lingyun yang dikeluarkan Kaisar Iblis Tianhu sebelumnya adalah sedikit pajak IQ, dan patung Kaisar Iblis Pedang Saint tidak sebagus yang itu hanya item 1 kali. Dikatakan bahwa itu adalah pukulan dari Sword Saint Demon King dengan seluruh kekuatannya, tapi seberapa kuat serangan itu? Bukankah benar untuk menafsirkannya di sisi Sword Saint Demon Emperor? Di pihak klan monster, selain Kaisar Iblis Agung Jing Feng, yang berada di peringkat terbawah adalah Kaisar Iblis Agung dari Pedang Suci, yang tidak membuat banyak suara pada hari kerja. Di mata orang-orang paling kuat dari semua ras, Kaisar Iblis Pedang Suci jelas merupakan yang terlemah di antara semua kaisar. 3.000 koin ametis bukanlah jumlah yang kecil,
harga awal ini setara dengan harga awal artefak teratas. Hanya pukulan dari kaisar terlemah, apakah itu sepadan dengan harganya? Di mata sebagian besar penawar, ini jelas tidak sepadan. Tetapi beberapa orang masih berpikir itu sepadan. 3.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Ya, Tang San menembak lagi saat ini. Melarutkan medan dingin. Tiran lokal menawar lagi. Ini adalah reaksi pertama yang didengar banyak penawar ketika mereka mendengar ruang VIP 8. Dilihat dari lelang sebelumnya, ruang VIP nomor 8 memberi kesan kepada sebagian besar penawar bahwa uang akan datang dengan cepat. Tetapi jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, patung Sword Saint dan Great Demon Emperor mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi itu memiliki beberapa efek pada klan pohon emas biru. Lagi pula, ras ini tidak pandai bertarung. Memang ada banyak manfaat dari pukulan kaisar seperti itu. Meskipun nilainya terlalu tinggi. Tapi hal ini jelas tidak setingkat dengan satel penghancur dewa, tentu saja, ini adalah satel penghancur dewa yang lengkap. Artefak tidak hanya yang dapat menyimpan pukulan kaisar, tetapi juga yang dapat bertahan dari serangan kaisar. Oleh karena itu, harga 3.000 koin kecubung masih tinggi di mata sebagian besar penawar. 3.000, terlalu murah. Tang San duduk di ruang VIP nomor 8, berpikir dalam hati. Dia terlalu akrab dengan Sword Saint Demon Emperor, dan bahkan Sword Saint Demon Emperor menerobos terakhir kali di bawah bimbingannya. Dialah yang mengajar Sword Saint Great Demon Emperor, arti mendalam dari penghakiman. Dan dia secara samar-samar menunjukkan kepada Kaisar Iblis Agung Pedang Suci, bahwa pedang yang benar-benar kuat pastilah pedang para raja, pedang keadilan, dan pedang penghakiman. Hanya dengan memadatkan energi positif terkuat, niat pedang dapat dimainkan sepenuhnya. Satu perintah Juggernaut dari Kaisar Iblis Besar Juggernaut dapat menyimpannya untuk satu serangan. Patung 100 hari yang diukir oleh Sword Saint Great Demon Emperor sendiri, pukulan yang terkandung di dalamnya jauh dari sederhana. Sangat mungkin bahwa setelah Sword Saint Great Demon King memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang maksud pedang, dia mengasah dirinya melalui ukiran dan memadatkan semua pemahamannya sendiri ke dalam patung ini. Barang berharga ini sama sekali tidak sebanding dengan artefak biasa. Namun, penawar biasa tidak tahu barangnya, dan garis keturunan iblis Bangau Mahkota Merah tempat Kaisar Iblis Pedang Saint berada tidak akan beroperasi. Hubungan antara Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Kaisar Iblis Pedang Saint hanya bisa dikatakan normal, dan dalam hal ini, dia tidak akan membangun momentum untuknya, itulah sebabnya patung ini memiliki perasaan tidak diklaim. 3.000 koin ametis. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Kaisar Iblis Tianhu berkata di atas panggung. 3.100 koin ametis, ruang VIP nomor 3. Benar-benar ada tawaran lain, kali ini klan Monster Phoenix yang mengajukan tawaran. 3.500 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Tang San mengajukan tawaran lain, tetapi kali ini, dia tidak langsung menambahkannya menjadi 5, itu bukan karena dia tidak punya uang, tetapi dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian orang. Dan kenaikan harganya kali ini juga membuat banyak penawar kurang tertarik pada lot ini. Bahkan orang-orang pohon emas biru yang bodoh dan kaya pun enggan membayar dengan harga tinggi, yang membuktikan bahwa patung ini tidak layak. 4 lot pertama dari 10 lot terakhir benar-benar mengecewakan. Niat pedang pada patung itu berangsur-angsur menyatu pada saat ini, dan sinar matahari yang awalnya ditaburkan di patung itu berangsur-angsur menghilang. Itu juga membuatnya terlihat lebih tidak mencolok. Tidak ada penawaran baru, hanya 3 putaran kutipan yang menentukan kepemilikan lot ini. Pada akhirnya, Tang San membeli patung Sword Saint Great Demon Emperor ini dengan harga 3.500 amethyst coins. Itu bagus. Senyum di wajah Tang San menjadi lebih kaya. Wow, pukulan kaisar, kakak, ini bagus. Jin Miaosen juga bersemangat di sampingnya. Dibandingkan dengan artefak yang perlu digunakan sendiri, itu pasti lebih menyukai serangan langsung semacam ini yang bisa meledak. Betapa bagusnya ini bahkan jika tidak digunakan, tinggal di klan pohon emas biru adalah penghalang. Beberapa tetua lainnya juga berpikir demikian. Dalam pandangan mereka, pelelangan semacam ini adalah yang paling berarti bagi klan pohon emas biru. 4 dari 10, dan 6 lot terakhir tersisa. Pada saat ini, panas di rumah lelang telah turun secara signifikan. Rupanya, para penawar sedikit kecewa dengan lot sebelumnya.
Sepertinya itu bisa dikatakan pada level artefak, tetapi apakah itu benar-benar sesuatu di ranah artefak? Tolong daftarkan lot kelima kami. Lelang masih berlangsung, dan Kaisar Iblis Besar Tianhu tampaknya tidak tahu tentang ritme pelelangan. Seluruh meja lelang sedikit bergetar saat ini, dan kemudian, meja lelang besar naik perlahan secara keseluruhan. Paksaan yang mencengangkan meledak dari bawah meja lelang. Raungan naga yang penuh gairah bergema di langit dan bumi. Raungan naga yang menakutkan mengguncang seluruh aula lelang, dan para penawar dengan garis keturunan yang sedikit lebih lemah semuanya pucat dan ketakutan. Apa itu? Di bawah meja lelang besar, dengan munculnya meja lelang, sebuah kandang besar muncul. Ya, kandang. Interiornya jelas diperkuat dengan berbagai susunan sihir. Dan di kandang itu, ada makhluk. Itu adalah makhluk yang tampak seperti naga, dengan sepasang sayap besar yang tumbuh di punggungnya, tubuh yang sangat kokoh, panjangnya sekitar 30 meter, dan kepala yang sangat besar dengan tanduk besar yang panjangnya lebih dari 3 meter. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik aneh dari berbagai bentuk, yang membuatnya terlihat sangat jelek, tetapi penuh dengan keganasan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.